benua. Hingga saat ini banyak orang yang menanyakan bagaimana internet di seluruh dunia bisa terhubung. Penjelasan sederhananya adalah internet di seluruh dunia bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan teknologi bernama fiber optik. Fiber optik ini adalah sebuah kabel serat yang terbuat dari kaca atau plastik dengan ukuran sebesar sehelai rambut. Selain itu banyak juga yang menanyakan bagaimana internet bisa terhubung ke semua benua di dunia. Jawaban dari pertanyaan ini adalah internet terhubung melalui kabel transatlantik komunikasi bawah laut. Kabel yang diletakkan di dasar laut antara stasiun darat ini berguna untuk membawa sinyal telekomunikasi melintasi hamparan lautan. Selain itu, kabel tersebut juga digunakan untuk berbagai jenis lalu lintas telekomunikasi termasuk internet. Kemudian ada juga yang menanyakan, kenapa internet sebagai jaringan komputer skala dunia? Jawaban dari hal ini karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Cara internet lintasi lautan. Hingga saat ini banyak orang yang menanyakan bagaimana internet bisa melintasi lautan. Hal ini masuk akal karena terkadang di lautan sendiri susah untuk mendapatkan sinyal, apalagi internet. Dikatakan jika sebagian besar dari apa yang kita lihat dan temukan saat ini di internet dikirimkan dari kabel bawah air. Hal ini karena sekitar 99% dari semua data internasional ditransfer melalui kabel yang membentang di dasar samudera dunia. Selain itu, satelit yang mengorbit pada planet bumi juga membantu melengkapi komunikasi, menyampaikan sinyal jarak jauh atau sebagai cadangan jika terjadi kegagalan komunikasi. Menurut laporan, kabel yang dibentangkan di dasar laut ini lebih membantu dan lebih disukai daripada satelit. Hal ini karena latensi yang jauh lebih rendah dan bandwidth yang lebih tinggi yang akan dicapai. Sederhananya, kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Cara data dikirim dan diterima. Hingga saat ini banyak orang yang menanyakan bagaimana internet bisa mentransfer dan mengirim data. Jawaban dari hal ini adalah transmisi data melalui internet ditransmisikan oleh protokol TCP atau IP dalam paket. Selain itu, jumlah paket tergantung pada ukuran datanya masing-masing. Jika semakin besar file, maka akan semakin banyak paket yang dibutuhkan untuk mengirimkan file tersebut. Tidak ada yang pernah melihat secara langsung bagaimana proses tersebut terjadi. Proses ini hanya dapat divisualisasikan dan salah satunya adalah dengan oscillator. Oscillator sendiri adalah model untuk standar komunikasi yang digunakan agar dua device dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Kabel komunikasi bawah laut pertama. Sejauh ini, laut yang kita kenal sangat misterius ternyata menjadi andalan ketika kita ingin menggunakan internet. Hal ini karena semua internet yang kita pakai saat ini disalurkan melalui kabel yang dibentangkan di dasar laut. Dikatakan bahwa kabel bawah laut sudah berada di dalam sejak berabad-abad lalu. Menurut laporan, kabel fiber optik yang membentang dan menyambungkan komunikasi antar benua adalah buatan Rusia. Infrastruktur yang esensial bagi perkembangan ekonomi global itu setiap detik menghubungkan penduduk dunia. Meski begitu, kabel bawah laut pertama diletakkan oleh Jacob and John Watkins Bratt bersaudara di Agustus 1850. Kabel bawah laut pertama yang difungsikan sebagai penghubung telegraf itu melintasi Selat Inggris yang memisahkan Inggris dan Prancis. Hal yang mengejutkan adalah kabel antar samudra pertama di dunia dibuat tahun 1866 yang terbuat dari bahan perunggu. Kabel berbahan perunggu tersebut digunakan untuk mengirim telegram dan melintasi Samudra Atlantik. Bahan kabel komunikasi pertama. Kabel bawah laut umumnya selebar selang yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman. Selain itu, filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel itu juga sangat tipis dengan diameter yang seukuran rambut manusia. Dikatakan jika serat tersebut dilapisi dengan beberapa lapisan isolasi dan pelindung. Kabel yang diletakkan lebih dekat ke pantai menggunakan lapisan pelindung ekstra untuk meningkatkan perlindungan. Kabel bawah laut tidak seluruhnya berada di dasar laut dan jika berada di dekat pantai, kabel dikubur di bawah dasar laut untuk memberi perlindungan. Sedangkan di laut dalam, kabel tersebut akan diletakkan langsung di dasar laut.
Hingga saat ini kapasitas kabel yang digunakan untuk internet sangat bervariasi. Biasanya kabel yang lebih baru mampu membawa lebih banyak data daripada kabel yang dipasang 15 tahun lalu. Meski begitu, bahan kabel untuk komunikasi pertama dahulu sangat berbeda dengan yang ada saat ini. Menurut laporan, kabel tersebut terdiri dari 7 kawat tembaga yang masing-masing memiliki berat sekitar 26 kg per kilometer. Selain itu, kabel tersebut juga ditutupi dengan 3 lapis guta Persia dengan berat sekitar 64 kg per kilometer. Tidak hanya itu, kabel tersebut juga dibungkus dengan terarami, di mana selubung 18 helai yang masing-masing dari 7 kabel besi diletakkan dalam spiral yang rapat, yang memiliki berat hampir 550 kg per kilometer. Kabel data bawah laut era modern. Saat ini, kabel data bawah laut yang digunakan untuk menjangkau internet di seluruh dunia sudah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini karena saat ini kabel yang digunakan menggunakan teknologi serat optik untuk membawa muatan digital yang membawa lalu lintas telepon, internet, dan data pribadi. Dikatakan jika kabel tersebut biasanya berdiameter 69 mm dengan berat sekitar 10 kg per meter. Meski begitu, ada juga kabel yang lebih tipis dan ringan yang digunakan untuk bagian perairan dalam. Di tahun 2010 silam, kabel bawah laut telah berhasil menghubungkan semua benua yang ada di seluruh dunia, kecuali wilayah Antartika. Dikatakan jika penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan digital microwave atau radio terestrial. Ia memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga tren ke depan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat maupun di laut. Meletakkan kabel optik bawah laut. Pada dasarnya, kabel bawah laut ini sudah didesain untuk melakukan pengoperasian di bawah laut. Dengan begitu dapat mengatasi tekanan laut dengan baik. Selain itu, jenis kabel ini juga sudah dapat membawa kapasitas data terabytes per detik dengan rata-rata usia sekitar puluhan tahun. Hal tersebut menyesuaikan dengan tempat di mana kabel itu diletakkan. Kabel ini juga memiliki perbedaan pada ketebalan, di mana kabel tipis digunakan untuk laut dangkal, sedangkan untuk kabel tebal digunakan untuk laut dalam yang biasanya memiliki kedalaman sekitar 6.000 meter. Tidak hanya itu saja, kabel ini juga dapat menahan tekanan dari 12.000 psi ke 22.000 psi yang berperan untuk mengatasi tekanan ekstrim di dasar laut. Umumnya, untuk pemasangan kabel bawah laut ini akan dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan atau kabel landing station. Menurut laporan, penggelaran atau peletakan kabel laut dilakukan oleh kapal kabel atau kabel ship yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut. Kabel ship sendiri memiliki keistimewaan karena tidak dapat menggelar pada lokasi air dangkal, sehingga untuk area air dangkal atau shore end biasanya menggunakan barge kabel yang mampu sampai pada kedalaman air 1 meter. Pernah digigit hiu? Hingga saat ini, Google akan berusaha keras untuk memperkuat beberapa kabel data bawah laut miliknya setelah diserang sekelompok hiu. Kabel serat optik yang membawa lalu lintas internet di seluruh dunia tersebut telah dilindungi oleh serangkaian lapisan agar terlindung dari gerakan yang bisa mematahkan serat kaca. Seorang manajer produk cloud dari Google mengatakan bahwa pihaknya telah bermitra dengan beberapa perusahaan di seluruh Pasifik untuk memperkuat kabel optik miliknya dengan lapisan Kevlar yang biasa digunakan pada rompi anti peluru. Hal ini bertujuan agar kabel-kabel bawah laut tersebut tidak diserang lagi oleh kawanan hiu. Beberapa waktu lalu, ada sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seekor hiu sedang menggigit kabel di bawah laut. Seringnya hiu menggigit kabel bawah laut disebut karena hewan mamalia itu tertarik dengan medan magnet yang tercipta dari tegangan tinggi yang ada di kabel itu. Dikatakan, jika sejumlah kabel serat optik milik Google itu adalah jalur internet di seluruh benua, terutama di seluruh Pasifik, dan merupakan inti dari internet. Menurut laporan, rute ini membutuhkan lebih dari 50 perbaikan setiap tahunnya, yang mana sering rusak akibat berbagai hal, termasuk gigitan ikan.